Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan pembatasan sosial berskala besar diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di tanah air. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik-baik semuanya kan di rumah? Jadi kita di sini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Mungkin kalian bingung nih, kenapa kita ada di sini nih? Ada di parkiran nih sekarang. Emang kita mau ngapain sih sekarang? Nah, kita nih mau bincang-bincang santai. Oh, bincang-bincang santai. Seputar dunia remaja gitu ya. Wow. Ya, betul. Nah, itu dia. Dan sebelum itu, sekarang nih kita mau perkenalan dulu nih. Ada siapa aja sih di sini? Oke, mulai dari nama gua Christopher. Nama gua Tio. Nama gua Noel. nama gue Janet. Dan kita adalah Korem Puma. Jadi beberapa hari lalu kita udah ngumpulin video dari anak-anak remaja tentang kegiatan dan aktivitas mereka selama di rumah. Karena sejak ada pandemi ini, udah berapa bulan ya kita nggak ibadah? 3 bulan. 3 bulan. Udah 3 bulan ya? Hampir 3 bulan. Udah hampir 3 bulan nih kita nggak ibadah. Terakhir kapan ya, Mas? Maret. Terakhir Maret. Terakhir Kita bulan Maret. ibadah di rumah, sekolah di rumah, kerja di rumah. Ya semuanya di rumah lah pokoknya. Tinggal di rumah juga. Oh iya. Tinggal di rumah. Orang juga. Jadi kemarin kita udah melakukan survei kecil-kecilan iya. pada apa? Kepada ini ya, anak-anak remaja GKI Pulau Mas ya Pada khususnya ya. anak-anak remaja GKI Pulau Mas. Dan udah banyak ya yang ngirimin ya. Iya, lumayan banget. banyak. Sampai Ada- kita harus
Ribuan ya, sebenarnya ribuan Kira ya. kita pilih cuman 3 aja. Tiga. Dari ratusan semua kita pilih cuman 3. Tiga. Yang menurut kami itu adalah yang Terbaik. Baik. terbaik. Teman-teman semua pada penasaran kan pasti. Penasaran Penasaran banget. banget pasti. Gimana videonya gitu ya? Mari kita lihat videonya. Halo, nama saya Sancho. Selama di rumah saja, saya banyak melakukan hal-hal baru. Seperti hal yang pertama saya lakukan adalah bermain gitar. Saya belajar bermain gitar dari YouTube. Yang kedua adalah belajar mengedit video. Saya juga belajar mengedit video dari YouTube. Tadi adalah beberapa hal yang saya pelajari selama pandemi ini. Saya belajar semua hal itu dari YouTube. Terima kasih YouTube. Luar biasa. YouTube sangat membantu sekali di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih YouTube. YouTube Oke, luar terima biasa. kasih. Tolonglah beli AdSense kepada kita. Jadi apa nih tanggapannya dari kakak-kakak semua? Sancho ya. Ini yang menarik nih. Tadi Sancho bilang belajar banyak dari YouTube. Jadi YouTube kan platform atau salah satu media sosial yang banyak banget membuat orang bisa belajar sesuatu yang baru. Benar-benar. Sancho belajar apa sih? Dia Belajar main gitar. main gitar. Gue nggak pernah loh ngeliat Sancho main gitar sebelum di gereja. Terus belajar ngedit juga kan? Belajar ngedit. Iya. Keren. Waktu itu ya yang waktu ibadah anak sekolah minggu, Sancho yang ngedit ya gitu ya. Luar biasa. Ibadah umum juga. Sancho. Oh iya. Jadi kalau di rumah nggak bisa nggak belajar gitu ya. Iyalah. Ada banyak aktivitas yang bisa kita dapetin dari YouTube. dari internet, dari YouTube, dari mana aja ya. Nah, terima kasih YouTube. Terima kasih YouTube luar biasa. Dan itu salah satunya. Kita mengupload ini di YouTube dan bisa membuat orang lain juga belajar gitu ya. Iya. Terima kasih YouTube. Speechless banget sama YouTube luar biasa. Video selanjutnya. Dari siapa nih video selanjutnya? Selanjutnya Dari ada Kia ya? video dari Dari Kia. Kia. Dari Ayo Kia. kita cek. Oke, halo teman-teman semua, kenalin gue Kia, gue dari Korem GKI Plomas. Jadi gue mau cerita, selama pandemi COVID-19 ini, gue di rumah aja. Iya, gak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Gak ada hal yang baru yang gue lakuin. Gue lebih ngembangin ke hal yang gue lakuin selama ini. Gue lebih sering ngelakuin hal-hal yang biasanya jarang gue lakuin gitu. Dan sisi positif lain itu, gue jadi lebih ngabisin waktu gue sama saudara-saudara gue, sama keluarga gue. Mungkin gue yang biasanya ngabisin waktu sama teman-teman gue main gitu kan, jadi sekarang lebih sama saudara gue mainnya. Terus gue juga biasanya basket sama teman-teman, jadi nggak basket gara-gara lapangannya tutup. Gue tetap olahraga sih di rumah, kayak workout doang gitu. Terus gue juga jadi nggak ketemu teman-teman gereja gue juga, ibadah di rumah. Ayolah cepat-cepat selesai gitu. Gue berharap sih cepat-cepat selesai ini pandemi, biar gue bisa ketemu teman-teman gue lagi, semua teman-teman gue, teman-teman sekolah, teman-teman basket, semua teman-teman gereja. Semoga cepat-cepat selesai deh. Kalian di rumah aja, oke? Stay safe. Luar biasa nih adeknya. Stay safe. Stay safe. Jadi Kia itu biarpun di rumah dia tetap olahraga. Tetap olahraga lah, meskipun kita nggak bisa keluar rumah, kita harus tetap jaga kondisi badan kita Iya. supaya tetap sehat. Karena olahraga tuh penting ya, Mas. Betul, Ya, betul guys, ya. banget. Menambah imun kan. Nah, Benar. buat menambah imun makanya kalian semua harus Olahraga. Ora et labora. Olahraga dan rumah. bekerja. Bekerja dan Bekerja berusaha. berdoa apa? Oh, berdoa ya. Berdoa apa? Berdoa dan bekerja. Dan satu hal yang menarik dibilang Kia tadi udah nggak ketemu teman-teman yang ini nih di gereja, di sekolah, di ya pertemanan dia gitu ya. Lingkungan pertemanan. Kita juga udah lama ya nggak ketemu teman-teman kita ya. Benar. Nah, kita baru ketemu lagi kan. Iya, Iya. dari 3 bulan ya, 3 bulan kita baru ketemu ini ya. Iya. Dan semoga
semua ini bisa cepat Berakhir. kita bisa berkumpul lagi. Ya. Tentu dengan ini ya, dengan protokol ya, jangan lupa ya. Benar. Jangan lupa. Kayak kita ini agak jauh-jauhan Ini ya kan? agak jauh-jauh. Jauh-jauhan. Mungkin nih. di kamera kelihatan kayak deket, cuma ini sebenarnya Jauh. Harus teriak-teriak kita kalau ngomong. Iya, makanya. Nah, video selanjutnya ya. Kalau tadi Benar. 2 orang cowok. Itu dari Iya. Kia tadi tuh, dari Nah, Kia dari dan Kia. Sancho. 2 orang cowok, sekarang kita mau lihat video Dari perempuan. Siapa dia? langsung aja lah. Oke, Langsung kita aja. lihat. Tidak lain dan tidak bukan. Halo, jadi selama 3 bulan masa pandemi ini, jujur gue gabut banget di rumah. Kayak yang biasanya ke sekolah tiap hari, ketemu teman-teman, main sama teman-teman tiap hari. Tapi sekarang 3 bulan cuma di rumah aja, gak bisa ngapa-ngapain. Cuma ketemunya sama laptop, HP lagi. Dan itu jujur ngebuat gue gabut banget sama bosan banget. Tapi dari di rumah aja ini gue gak dapetin banyak banget hal. Yang pertama pastinya jadi lebih dekat sama keluarga juga, karena kan sehari-hari yang bisa diajak ngomong cuma keluarga doang. Terus habis itu tambah pede, karena selama karantina ini kan gue jadi gabut terus jadi punya banyak ide-ide aneh. Nah, ide-ide aneh itu cuma bisa di post di Instagram, yang biasanya gue gak pede banget ngepost sesuatu di first Instagram. Tapi karena jadi gabut terus punya banyak ide, jadinya pede-pede aja buat ngepost di Instagram. Itu yang kedua, gue jadi tambah pede. Yang ketiga, karena masa pandemi ini barengan banget sama masa lebaran. Nah, otomatis yang biasanya ngebantu di rumah gue itu lagi libur. Nah, karena lagi libur kan gak mungkin semuanya bersih-bersih cuma punya mama gue atau papa gue doang kan. Jadinya gue juga ngambil bagian buat bantuin bersih-bersih rumah. Yang biasanya gue gak pernah banget tuh bersih-bersih rumah. Tapi selama masa pandemi ini gue belajar buat bersih-bersih rumah dan ternyata seru banget. Dan itu sebagian kecil hal yang gue dapat selama masa pandemi ini. Pastinya banyak lagi hal-hal lain yang gue dapat selama masa pandemi ini, tapi itu sih yang paling penting. Semoga kita semua sehat-sehat terus dan masa pandemi ini cepat selesai ya. Stay safe semua. Oke. Mantap. Ada poin lagi yang kita dapat dari video ini. Apa tuh? Selain kita memperbanyak aktivitas, tapi di sisi lain tuh karantina ini kita dibuat menjadi lebih dekat lagi sama keluarga gitu. Yang tadinya kita nggak bisa ngapain-ngapain nih, yang tadinya berasa jauh deh pokoknya sama keluarga. Terus sekarang kita kan di rumah aja tuh, otomatis kita kan harus berinteraksi terus kan, sama ibu atau ayah atau saudara semuanya kan. Ya otomatis buat kita jadi tambah deket sama keluarga gitu. Dan melakukan sesuatu yang dulu kalau dibilang jarang atau nggak pernah, terus sekarang dilakuin gitu ya. Kayak tadi kan beres-beres, dulu mungkin itu ada mbak, ada helper gitu kan yang nolong kita, tapi karena masa pandemi ini dan kebetulan ya pas lebaran ya pulang kampung nggak boleh pulang kampung, nggak boleh ya. libur inget ya. No mudik libur, jadi ya WFH dia pembantunya WFH, bener gak sih? Yang pulang ke rumah kan? Pulang ke rumah, libur. Jadi bisa ada kegiatan bersama-sama keluarga, bersih-bersih rumah gitu. Dan ternyata ngebuat rekan kita ini juga jadi lebih pede loh. Benar. Kreatifnya meningkat. Keluar. Iya. Emang sebenarnya ada banyak juga sih pelajaran yang kita ambil dari karantina ini. Iya, benar. Kita bisa belajar hal-hal baru, kita bisa lebih pede, kita bisa lebih menjaga kesehatan tubuh kita gitu kan. Makin dekat juga kan sama keluarga. Benar. Sama Tuhan juga makin dekat. Nah, itu yang terpenting. Itu yang penting. Nah, itu kan tadi kan dari teman-teman kita tuh. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana? Kalau dari kita. Iya, selama karantina ini apa sih yang kalian lakuin? Siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Gambreng apa gambreng? Dari Janet dulu deh. Ladies first. Kalau gue sih biasanya di rumah biasanya kan kalau nggak corona latihan, Mas. Jadi setiap hari latihan, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain deh, pokoknya harus latihan, nggak pernah istirahat. Nah, kalau sekarang nih gara-gara corona, latihannya jadi di rumah. Lu punya kolam renang? Enggak. Di bak mandi. Main bola airnya di bak mandi. Itu exercise from home.
EFH. Dibangunin gini-gini. Kayak kura-kura ya. Kura-kura sih. Enggak gitu guys. Jadi gue latihannya workout di rumah. Terus habis itu enaknya kalau latihan di kolam kan capek banget. Kalau di rumah enaknya bisa habis latihan bisa langsung tiduran. Kalau Bisa tiduran rebahan di ya. kolam belum bisa tuh ya? Belum bisa. Belum bisa. Bisa rebahan. Gue kalau Kak Kris Kalau kakak di rumah aja, nggak kemana-mana. Apa karena sekarang kuliah kan juga di rumah, belajar di rumah. Jadi ya selama di rumah ya kakak belajar untuk ngedit, belajar untuk yang lain lah pokoknya lah. Jadi Kak Kris ini yang ngedit video di channel YouTube ini guys. Wow, luar biasa. Kak Kris ini yang jadi bagian dari tim multimedia Ini sih tim Pulomas. multimedianya nih banyak nih. Banyak lah. Yang banyak kerja dia sih sebenarnya. Oke, berikutnya. Noel, gimana Noel? gue sendiri. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, gue ini adalah tipe orang yang benar-benar pemalas banget. Bener-bener pemalas, parah malesnya. Semenjak karantina itu karena gue nggak ada kegiatan kan. Sebelum karantina kan gue sibuk banget tuh kerja. Gue udah kerja loh. Wih. Masih muda nih. Sombong ya. Anda. Ya pokoknya gue sibuk lah, disibukkan sama pekerjaan gue gitu. Dan gue ini adalah tipe orang yang pemalas. Nah, entah kenapa gue mungkin mendapat hidayah ya dari Tuhan supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya udah semenjak karantina gue yang tadinya males olahraga ya gue workout terus sepedahan. Urusan ya sekarang. Iya makanya terbukti gitu. Bukan karena patah hati ya? Oh bukan, itu beda bukan. lagi Oh, beda urusannya. Itu beda lagi Ini patah hati ya. Oh, Kenapa karena harus olahraga ya, olahraga ya. Kenapa harus dibahas di sini nih nggak? Kan nanya loh, soal nanya nggak boleh. Ya pokoknya gitu, gue sepedahan juga nggak keluar jauh-jauh, cuma di dalam komplek. Dalam doang. rumah? Dalam. Tadi sepedaan pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Anda akan Pengalaman mati. lagi. Luar biasa. Pengalaman lagi. Luar biasa. Bener-bener susah banget napas, makanya gue sepeda Naik tangga pakai nggak masker aja lama-lama, mengap. cuma setengah jam doang udah. Selain gue olahraga juga, gue yang tadinya nggak mau ngebersihin kamar gue sendiri, pada akhirnya gue ya otomatis gue ya tergerak lah hatinya gitu buat ngeberesin kamar gue, dan gue juga sedikit mendesain kamar gue biar lebih betah lagi gue di rumah, jadi gue nggak kemana-mana gitu. Terus ya masak pastilah, masak buat orang-orang yang gue sayang dan cintai dan gue kasihi. Wow. Ya udah gue masakin, gue kirim pakai Gojek. Disponsorin nggak sama Gojek? Wih, jangan sebut merek lah. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh sama sebut merek. Gojek, tolong sama- Gojek. Tolong ya, tolong tadi nggak usah didengerin ya. Ya sama apa namanya sebutannya? Ojek online lah. Ojek istilahnya online. gitu. Ya gitu aja kegiatan gue di rumah. Pokoknya semenjak karantina ini gue menjadi yang lebih baik lagi deh. Terutama gue menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Yoi. Itu dia positifnya dari karantin. Karena Mas Tio belum? Iya, Mas Tio Mas Tio belum. nih. Apa Jadi- sih Mas Tio nih kegiatannya? Kalau gua berpikir sekarang adalah bagaimana pelayanan itu ada modifikasinya gitu loh. Dalam arti kita berpelayanan tetap berpelayanan, tetapi juga karena nggak bisa nih kita ngumpul di gereja gitu ya, belum bisa beribadah secara kumpul di gereja, ya kita pelayanannya gimana? Nah, kalau gua waktu pas di rumah coba untuk bikin khotbah dengan menggunakan video terus diupload di YouTube gitu ya. Terima kasih YouTube ya. Kasih YouTube luar biasa. YouTube luar biasa. Awalnya itu sulit. Tapi tadi kayak teman-teman kita remaja, ketika kita belajar, ketika kita coba, Abel juga bilang pede aja, ya sudah, gitu kan. Terus juga mempunyai proyek sama teman-teman satu angkatan di sekolah untuk bantu saudara, ada satu dan lain sebagainya, pegawai kantin dulu di SDT Jakarta, ya proyeknya kita saling komunikasi, terus kita bantu. Ya itu beberapa hal yang gua lakuin di rumah, dan tentu di rumah tidak menghilangkan
atau tidak membuat diri kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Malah membuat diri kita berusaha kreatif di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Dan salah satunya juga gue belajar masak. Wow. Masak apa tuh kalau boleh tahu? Masak air. Jangan tanya hasilnya gitu. Jangan tanya hasilnya. Tapi rata-rata kalau remaja itu kebanyakan belajar masak sih. Nah, itu dia. Kemarin juga remaja kan buat ini ya, donat ya. Donat ya? donat. Donat challenge ya? Videonya. Iya, iya. Kalau ada waktu. Gue buat loh cuy, gue buat. Jadi kan ini tadi semua Tapi nggak jadi. kegiatan positif. Kalau kegiatan negatifnya apa ya? Negatif. Oh jangan disebut di sini dong. Itu belum disiapin. Kegiatan negatif kita selama di rumah tuh pasti ada. Oh iya. Mungkin lebih ini. Kalau ya, dari lebih- kita aja, dari kita. Lebih kayak kalau gue nih. Nah. Hidup jadi kayak kurang teratur. Ya, benar. Itu. Jadi bisa bangun lebih siang, terus tidur bisa lebih malam lagi, lebih pagi gitu kan. Itu jadi agak mengganggu dari rutinitas kehidupan. Itu kalau gua. Itu negatifnya gitu loh. Iya. Ya terus Mas, lanjut. Ya sekalian gimana negatif gua terus. Negatifnya dari gua ya, sama kayak Mas Tio bilang tadi, jam tidur sama jam bangun juga jadi nggak teratur kan. Terus gimana ya, kita jadi kurang gerak gitu kalau di rumah. Mageran ya? Mageran bawaannya. Kita jadi salah satu kaum rebahan. Nah itu dia. Makasih kaum rebahan. Ya pokoknya biarpun di rumah ya kita harus ngurangin juga lah hal-hal negatif juga tuh. Berbanyak yang positif aja, negatif dikurangin lah yang penting gitu. Jinet apa Jinet? Kalau gua negatifnya ini main HP mulu. Ya sih, pasti kalian semua juga di rumah main HP mulu. Kayaknya ini minus tambah Mas. Itu tadi kayak label. HP, laptop, HP, laptop. Iya. Sebenarnya sama semua. Kita banyak tidur jadi terganggu, jam tidur kita jadi terganggu, kebanyakan di depan gadget. Jadi ya ada positif, ada negatif gitu ya. tapi positifnya kita selamat dari pandemi ini. Woi. Haleluya. Ya jadi dalam dunia yang lagi seperti ini ada beberapa sikap. Ada sikap orang yang pesimis. Pesimis dalam arti, wah gue di rumah ngapain, udahlah gue gini-gini aja. Makan tidur. Kayak lagunya Mbak Surip. Bangun tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi ya. Tapi awas ntar Mbak Suripnya bangun. Serem cuy. I love you full. Itu kalau yang pesimis gitu loh. Tapi kalau kita melihat dunia yang lebih luas lagi dalam arti, gue nggak mau kayak gini-gini aja. Gue mau belajar sesuatu yang baru. Yang mungkin dulu gue nggak bisa atau nggak sempet belajar masak, ngedit video, musik dan lain sebagainya gitu kan. Nyatanya kita harus menjadi orang yang mencoba untuk melihat sesuatu jauh ke depan. Jangan hanya pesimis aja melihat keadaan, tapi berjuang di dalam keadaan yang ada pada saat ini. Itu ya. Kalau ngomongin pesimis sih, saya juga pesimis Mas awalnya. Awalnya sih kita semua jujur pasti Ya, pesimis. semua juga begitu. Nggak boleh kemana-mana. Temen-temen di rumah juga kayak gitu kan? Pesimis pasti. Pesimis kan? Ngaku aja. Lu jangan maksa. Kalau orang yang enggak gimana? Saya terbawa suasana. Gitu. Tapi itu kita harus melangkah gitu ya, jangan hanya di zona pesimis aja, tapi harus melangkah di zona kita mau belajar apa gitu ya. Itu. Bagaimana kita harus bertahan hidup di dalam kondisi kayak gini. Yang kita nggak tahu kapan ini. Masalahnya kapan ini? Sabar. Apakah dunia akan kiamat? Wah, itu bisa jadi satu pembicaraan selanjutnya tuh. Satu next episode ini konspirasi global. Aduh. Jangan Pak ngomong konspirasi Pak. Pusing kita Pak. Bukan ahlinya kita. Kita mah nggak sepinter lah. Kita so bodoh aja. Kalau banyak orang pintar. So bodoh belum ada.